Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan ya tentang fenomena bunuh diri ya pada kaum laki-laki, kaum pria, kaum Adam ya. Setelah kita mencoba melihat sebab-sebab mengapa banyak kaum pria yang lebih banyak melakukan bunuh diri dibanding kaum perempuan, maka hal yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah ya, jangan sampai terjadi yang namanya perilaku bunuh diri tadi gitu ya. Ada beberapa cara ya untuk mencegah itu yang bisa kita lakukan. Cara-cara yang sederhana tentu saja yang mungkin bisa kita lakukan baik untuk diri kita sendiri ya, ataupun juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Seandainya kita melihat, menyaksikan gitu ya, hal-hal yang harus perhatikan gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sampaikan kekhawatiran Anda ya. Jadi saat melihat tanda-tanda ya ingin bunuh diri pada orang terdekat atau mungkin kita sendiri ya, jadi jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan kekhawatiran Anda tadi ya. Beberapa orang mungkin takut menyinggung perasaan mereka ya, namun orang dengan pikiran bunuh diri membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin ya. Jadi agar tidak terlalu tegang, mungkin kita bertanya mengenai perasaan mereka dulu ya. Dengan begitu orang tersebut dapat mengeluarkan perasaan negatif dalam dirinya ya. Jadi ini berlaku juga pada kita pribadi ya. Jika kita mengalami hal-hal seperti itu, saya kira langkah yang terbaik ya, kita punya kekhawatiran jangan kita pendam sendiri ya. Tadi harus ada ruang atau tempat untuk membuang kekhawatiran itu ya. Makanya dibutuhkan kita tentu saja orang-orang yang bisa memahami diri kita ya. Tentu saja harapannya adalah ya orang-orang dekat kita ya, saudara kita, orang tua kita, suami kita, istri kita kalau konteksnya laki-laki kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengarkan keluh kesah mereka ya. Jadi ketika orang terdekat menyampaikan keluh kesahnya, ya jadilah pendengar yang baik ya. Nah ini memang kadang-kadang tidak mudah ya menjadi pendengar yang baik ini ya. Banyak orang sukanya berbicara tetapi tidak mau mendengarkan gitu ya. Nah cara ini merupakan pencegahan bunuh diri yang cukup efektif ya. Dan kita kadang-kadang tak perlu memberikan solusi ya. Hanya mendengarkan saja dan memahami perasaan orang ya, ini sudah sangat membantu ya. Jadi jika mereka meminta saran, barulah sampaikan pendapat kita, pendapat Anda gitu ya. Namun jangan menghakimi ketika Anda memberikan pendapat ya. Pastikan orang tersebut tahu bahwa kehadiran atau hidup mereka itu penting bagi Anda maupun orang-orang di sekitarnya ya. Sebisa mungkin hindari hal-hal berikut ini yang saat mendengar keluh kesah orang yang ingin bunuh diri ya. Dia misalnya menawarkan solusi tanpa diminta. Jadi kalau nggak diminta kita cukuplah menjadi pendengar yang baik saja ya. Tapi memang sekarang saat ini kita kadang-kadang
butuh ya pendidikan khusus untuk menjadi pendengar yang baik ya, bukan hanya menjadi speaker, menjadi pembicara yang baik, tetapi juga menjadi pendengar yang baik itu juga diperlukan ya, apalagi untuk kita yang mempunyai profesi-profesi sebagai konselor ya. Kemudian juga hindari memberi janji palsu yang tidak realistis gitu ya. Kemudian menunjukkan gerak tubuh yang negatif saat mendengar cerita, jadi jangan sampai kita kelihatan kurang antusias gitu ya. Kemudian juga hindari berargumentasi seolah masalah yang mereka hadapi mudah untuk dilewati ya. Jadi ini juga dalam rangka berempati ya, jadi janganlah kemudian juga kita terlalu memudahkan gitu ya. Ya, jadi jangan dalam konteks berempati ya, mungkin bagi kita mudah ya, kita harus mengikuti cara mereka karena mereka melihat itu sesuatu yang masalah yang berat kan gitu ya. Kemudian hindari kita keterkejutan kita untuk mendengar tentang keinginan bunuh diri dia, jadi dan menyalahkan pikiran tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, langkah pencegahan yang ketiga adalah jauhkan dari benda-benda berbahaya ya. Lagi-lagi ini juga berlaku pada kita gitu ya. Jadi cara mencegah bunuh diri bisa dilakukan dengan menjauhkan orang yang memiliki keinginan tersebut dari benda-benda berbahaya ya. Beberapa benda berbahaya ya seperti pistol ya, walaupun kalau dalam konteks kehidupan kita itu tidak ada, tetapi di beberapa negara yang sangat longgar orang untuk memiliki senjata api, saya kira banyak gitu ya. Kemudian pisau ya, obat-obatan ya, tali atau apapun yang dapat digunakan untuk mengikat gitu ya. Kemudian juga produk-produk rumah tangga yang mengandung racun gitu ya, itu harus kita hindari ya. Ya sebenarnya lagi-lagi bukan hanya pada mereka ya, pada diri kita pun ya, kalau kita lebih baik hal-hal itu memang jangan ada di sekitar kita ya. Jadi bahkan orang mengatakan kalau kita itu menyiapkan pistol, menyiapkan pisau itu seakan-akan kita itu merasa tidak aman sebenarnya kan ya. Jadi kita itu lepaskan itu semua dari ruang terdekat kita gitu ya. Kemudian yang keempat ya adalah jaga agar tetap terhubung satu sama lain ya. Jadi pencegahan bunuh diri ini bisa dilakukan lewat menjaga koneksi dengan orang yang punya keinginan tersebut ya. Cara ini bisa dilakukan dengan hadir atau mendengar saat mereka memerlukan teman untuk bercerita ya. Dengan begitu kita bisa mengetahui dan mempelajari perasaan orang yang ingin bunuh diri tadi ya. Selain itu orang tersebut juga akan merasa bahwa dirinya tidak sendiri ya. Jadi perasaan seperti di sebab-sebab bunuh diri sudah kita jelaskan ya, perasaan terisolasi ya, bahkan yang terisolasi itu bukan orang miskin ya, kadang-kadang orang yang sangat sukses gitu ya, itu bisa saja memiliki perasaan terisolasi tadi. Jadi hindarkan itu dengan terus kita berkoneksi gitu ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah jangan malu-malu ya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan para ahli ya, mungkin psikolog, mungkin ke psikiater gitu ya. Jadi jika keinginan bunuh diri itu tidak kunjung hilang, jadi langkah terbaiknya ya kita harus bisa berkonsultasi gitu ya. Ini juga masih di kita ini kan masalah-masalah kejiwaan itu masih masih belum banyak yang tersalurkan ke sini gitu ya. Sehingga profesi psikolog dan psikiater ini juga saya kira perlu diperbanyak dan tentu saja perlu disosialisasikan terus-menerus gitu ya. Jadi saya kira kesadaran masyarakat untuk datang ke dokter ya itu sudah cukup tinggi ya, tetapi datang ke profesi psikolog, nah ini memang juga belum cukup tinggi ya. Jadi kadang-kadang orang selalu masih berusaha untuk mengatasi
masalahnya sendiri ya, apalagi di kaum laki-laki tadi ya. Jadi saya kira kita bisalah untuk bertindak secara profesional gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu ada ahlinya, dan kita lah bertanya, alangkah baiknya kita kalau memang kita tidak mampu ya bertanya pada ahlinya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memang ketika mau bertanya tentang masalah kejiwaan ya tentu saja pada mereka yang ahlinya, yang ahli kejiwaan kan gitu ya. Dengan begitu pengobatan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang menyebabkannya ya. Munculnya pikiran untuk sendiri perlu mendapatkan penanganan serius ya. Jika Anda mengetahui orang yang sedang dalam pikiran itu, maka alangkah baiknya untuk menghubungi ya, kalau di polisi itu ya ada call center polisi di 110 ya. Kemudian jika di layanan kesehatan jiwa yang milik Kementerian Kesehatan itu di nomor 119 atau 118, dan juga rumah sakit jiwa ya terdekat untuk pertolongan pertamanya. Demikian 5 hal yang harus bisa kita lakukan untuk kita mencegah perilaku pada orang sekitar kita atau juga diri kita sendiri ya, ketika kita ada ide, ada niatan untuk melakukan apa yang disebut sebagai bunuh diri ya. Jadi yang pertama, sampaikan kekhawatiran Anda, dengarkan keluh kesah mereka, jauhkan dari benda-benda berbahaya ya, jaga agar tetap terhubung satu sama lain, dan yang terakhir, tidak perlu malu-malu untuk kita berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, atau berkonsultasi pada mereka-mereka yang memang punya keahlian di bidang kesehatan jiwa ini. Sekian informasinya dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.